Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, pimpin dulu doa. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih adik-adik sudah hadir hari ini. Kita absen terlebih dahulu. Abduludin Hadir Pak. Munir Hadir Pak. Parno ini kemana? Sakit. Sakit. Parno sakit ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas sejarah tradisi Islam Nusantara, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah tradisi Islam Nusantara pada hari ini semoga bisa bermanfaat bagaimana tujuannya. Setelah kita mempelajari ini, adik-adik bisa mengetahui bagaimana seni tradisi Islam yang ada di Nusantara, lalu bagaimana kebudayaannya dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai, yaitu sejarah tradisi Islam Nusantara. Agama Islam yaitu agama yang menyukai suatu keindahan atau seni. Dengan demikian, seni tidak dilarang oleh ajaran Islam, namun harus memperhatikan norma-norma moral yang ada di agama Islam. Jika melanggar norma-norma dan moral, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagai contohnya yang dilarang seperti pornografi, gambar-gambar mesum, dan porno aksi atau tidak tindakan mesum. Oke, yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang seni tradisi Islam. Yang keduanya yaitu kebudayaan tradisi Islam, yang insya Allah minggu depan kita membahas bagian B-nya. Yang untuk hari ini kita fokuskan terlebih dahulu kepada seni tradisi Islam. Seni tradisi Islam itu kita membahas tentang bagaimana sejarah tradisi Islam Nusantara. Sejarah tradisi Islam Nusantara. Oke. Pertama, kita membahas mengenai seni tradisi Islam. Banyak sekali tradisi Islam di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Oke, bagian A ya. Seni tradisi Islam. Yang pertama itu ada seni bangunan. Seni bangunan. Seni bangunan ini bisa kita pahami bahwasanya kehadiran Islam telah mendorong cita-citaan baru dalam seni bangunan. Sebagai contohnya, misalnya masjid dan juga makam. Seni bangunan ini menyesuaikan kebutuhan masyarakat Islam umumnya di Indonesia. Lalu yang kedua, ada seni ukir. Itu ada seni ukir. Ya, misalnya ketiganya kaligrafi. Seni ukir ini berupa seni ukir hias untuk memperindah masjid di bagian mimbar contohnya. Lalu ada juga di bagian makam, di bagian nisan-nisannya, cungkupnya, dan tiang-tiang cungkupnya.
Seni ukir hias ini antara lain berupa daun yang selain dari masjid dan selain pindahan di bagian mimbar tadi, yaitu ada daun bunga-bungaan, daun-daunan, dan pemandangan. Yang ketiga yaitu apa yang ketiga? Yang ketiga kaligrafi ya, kaligrafi. Nah, kaligrafi ini mungkin adik-adik sudah paham ya. Kaligrafi inilah bagaimana merangkai huruf-huruf ayat Al-Quran sesuai yang kita inginkan. Nah, kaligrafi hiasan ini dapat dijumpai kita di masjid-masjid. Jika di Indonesia itu bisa kita jumpai sebagai contoh di Masjid Jepara, di Jepara. Untuk selanjutnya itu seni tari. Yang keempat seni tari. Lalu yang kelima seni musik atau suara. Yang keenam ada seni pertunjukan. Nah, seni tari ini di beberapa daerah di Indonesia banyak sekali terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Bacaan sholawatnya yang menggunakan lagu-lagu tertentu. Yaitu bisa kita lihat yang kelima yaitu seni musik. Seni musik ini dalam kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, qasidah, dan juga hadroh, dan banyak sekali. Nah, di zaman sekarang di Indonesia itu banyak sekali lagu-lagu Islam yang dilakukan oleh band-band muda contohnya. Lalu yang keenam yaitu seni pertunjukan. Nah, sebagai contoh di tradisi Jawa itu ada berupa pagelaran wayang kulit yang merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur keislaman. Nah, bagi orang Jawa wayang bukan sebagai tontonan, tapi juga tuntutan karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat orang Jawa. Lalu yang terakhir ada yang ke bagian 7 yaitu ada seni sastra. Seni sastra. Nah, seni sastra ini berkembang pada zaman Islam, umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Melaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Oke. Di antaranya jenis-jenis karya sastra zaman Islam diantaranya hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Belum tahu? Belum, Kak. Oke. Hikayat ini yaitu berupa cerita atau dongeng yang ceritanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Nah, tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, babat. Nah, babat ini yaitu dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Lalu yang terakhir yaitu ada suluk. Nah, suluk ini adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Nah, sebagai contoh ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Lalu ada Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman. Misalnya syair Perahu dan syair Dagang. Lalu ada Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga kerajaan Banten. Berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Oke. Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Cukup ya untuk penjelasan hari ini, yaitu ada seni tradisi Islam tadi. Lalu untuk selanjutnya kita adakan evaluasi. Lihat terlebih dahulu. Untuk mengenai evaluasinya di sini kakak sudah siapkan 2 kertas, di mana adik-adik memilih salah satu. Ini satu orang saja. Sekiranya bisa ini ditunjuk. Ada kertas lalu ada pertanyaan, nanti dijawab pertanyaannya. Ada yang mau mencoba? Oke, silakan Abduludin.
ambil kertasnya. Silakan duduk ya, duduk saja. Ya. Bisa disebutkan pertanyaannya lalu langsung dijawab. Sebutkan jenis-jenis karya sastra. Ya, silakan. Jenis-jenis karya sastra. Hikayat, Ya, babat, dan Babat. suluk. suruh. Oke. Jawabannya benar ya, yaitu ada hikayat, di mana hikayat tadi adalah cerita atau dongeng yang ceritanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Lalu ada babat, yaitu dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Lalu yang ketiga ada suluk, yaitu kitab-kitab yang menguraikan tentang tasawuf. Mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Sebagai kesimpulannya, di mana seni tradisi Islam, yaitu diantaranya ada seni bangunan, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik, seni pertunjukan, dan seni sastra. Nah, dan untuk jenis-jenis karya sastranya ada 3, yaitu hikayat, babat, dan suluk. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Oke, untuk evaluasi ini sudah bagus. Mungkin sekian pembelajaran kita, dan untuk motivasi untuk adik-adik, semoga tetap bersemangat untuk belajar, di mana kondisi pandemi untuk saat ini semuanya serba terbatas. Dengan adanya pembelajaran online, semoga adik-adik tetap semangat dalam mencari dan berusaha yang terbaik untuk menggapai cita-citanya, dan semoga puasanya diperlancar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.